Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Oke, gua nggak usah basi-basi aja, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi bagi yang belum nonton video sebelumnya bisa tonton terlebih dahulu. Link ada di bawah seperti biasa. Oke, melanjutkan babak 4 besar di final kemarin. Sekarang ronde kedua suku Raori melawan suku Lulus telah dimulai. Perwakilan dari kedua suku adalah Ilse dari suku Raori dan Sonia dari suku Lulus. Keduanya memakai seni bela diri yang sama, yaitu seni bela diri petarung jarak dekat. Mereka berdua maju memasuki tunggul sambil mengepalkan tinjuan mereka. Sampainya mereka di posisi mereka masing-masing, mereka langsung mengambil kuda-kuda mereka sambil saling menatap lurus satu sama lain. Wasit mulai mengangkat tangan kanannya perlahan-lahan lalu menjatuhkannya yang menandakan pertarungan ronde kedua Ilse melawan Sonia pun dimulai. Begitu pertandingan dimulai, mereka berdua pun langsung maju dan saling adu pukulan. Mereka berdua saling pukul sambil tersenyum seakan-akan menikmati duel mereka. Ilse melepaskan pukulan kanannya dan Sonia menangkisnya dengan gauntletnya. Kemudian Sonia mengcounter dengan hook kirinya dan Ilse menangkisnya dengan gauntletnya. Saling counter dan tepis seperti itu terus terulang hingga suara logam dari gauntlet mereka yang saling bertabrakan itu menghasilkan gemaan yang mengerikan di atas tunggul. Lebih parahnya lagi, sekarang keduanya itu mulai tertawa yang membuat hawanya itu semakin mengerikan. Lalu keduanya mulai melompat secara bersamaan sambil menendang satu sama lain yang menghasilkan adu tendangan di udara. Di adu tendangan ini Sonia kalah dan harus mundur beberapa langkah. Ilse melihat itu pun langsung mengejarnya dan berniat memberikan serangan terakhir. Tapi Sonia berhasil menghindarinya dengan memutar tubuhnya sambil menyerang balik menggunakan ekornya. Ilse yang tidak bisa menghindar pun terkena serangan itu dan terpaksa mundur beberapa langkah. Lihat itu Sonia pun berbalik mengejar Ilse untuk memberikan serangan terakhir juga dengan drop kick. Tapi Ilse berhasil menahannya dan mengunci kaki Sonia dengan kedua tangannya. Agar kakinya terlepas dari kuncian Ilse, Sonia pun menendang tangan Ilse menggunakan kakinya yang satunya lagi dan mundur menjauh dari Ilse. Karen yang melihat pertandingan mereka pun jadi gregetan. Dia kemudian nanya ke Moroha siapakah yang akan menang di pertandingan kali ini. Tapi sayangnya karena Moroha ini adalah Dewi Pedang, dia tidak bisa menjawab pertanyaan Karen dengan pasti. Sebab dia itu cuma bisa menebak atau menganalisa pertarungan pedang saja. Jadi Moroha nggak bisa menyimpulkan siapa yang akan menang nanti. Tapi yang jelas Moroha itu bisa menyimpulkan kalau kekuatan keduanya itu setara. Ilse unggul di kecepatan sedangkan Sonia unggul di power. Akan tetapi karena Sonia itu masih memiliki jurus pamungkas yang hakinya itu, Sonia jadi lebih unggul satu tingkat dari Ilse. Ya dengan kata lain, Ilse itu hanya perlu waspada dengan jurus pamungkasnya Sonia saja. Sisanya tinggal adu mekanik. Balik ke duel Sonia melawan Ilse, keduanya itu sekarang mulai kehabisan stamina. Pergerakan mereka mulai melambat. Tapi walaupun begitu, mereka berdua itu masih terus adu pukulan dan tendangan gitu tanpa henti. Ilse menendang Sonia hingga hampir terjatuh. Kemudian Sonia itu menyerang balik Ilse dengan ekornya. Tapi Ilse berhasil menangkapnya dan melemparnya dengan sekuat tenaga. Sonia pun terpental dan terkapar di arena. Melihat itu, Ilse pun langsung mengejarnya untuk menyerangnya gitu. Akan tapi karena tahu kalau dirinya itu sudah terpojok sekarang, Sonia pun akhirnya memakai jurus pamungkasnya itu, yang haki itu. Dan Ilse pun terpental jauh hingga berguling-guling sampai hampir keluar arena. Walaupun Ilse tidak terkena secara langsung serangan haki itu seperti lu kemarin, Ilse itu tetap merasakan kesakitan hingga Ilse itu sampai berlutut. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Sonia pun langsung maju untuk menyerang Ilse. Lihat itu Ilse pun berdiri dan ikut maju juga menghadapi Sonia. Tapi Ilse ini cuma bisa menepis dan menghindar saja. Terlebih lagi melihat batas arena yang masih berada dekat dengan Ilse atau tepat di belakangnya. Posisi Ilse saat ini itu benar-benar sangat tidak menguntungkan. Lalu Sonia itu mencoba menyerang Ilse dengan tangan kanannya biar dia itu keluar arena gitu. Tapi serangan itu berhasil ditangkap oleh Ilse dengan tangan kirinya. Kemudian Sonia menyerang lagi menggunakan tangan kirinya. Tapi sekali lagi Ilse itu berhasil menangkapnya menggunakan tangan kanannya. Sekarang kedua tangan Sonia pun telah terkunci oleh kedua tangannya Ilse. Karena kedua tangannya terkunci, Sonia pun menggunakan kaki kirinya untuk menyerang. Dan di saat Sonia mengangkat kakinya itu untuk menyerang, Ilse tiba-tiba mengangkatnya dan memutarnya dengan sangat keras, berniat melemparnya ke belakang atau keluar arena. Karena posisi mereka berdua ini memang benar-benar tepat di ujung tunggul atau arena.
Sonya yang tidak mau terlempar keluar arena pun mencoba untuk melepaskan kuncian LC dengan memutar badannya di udara. Dan rencananya pun berhasil. Kedua tangannya pun terlepas dari kuncian LC. Tapi LC itu sudah menebak kalau Sonya pasti akan melakukan itu. Jadi pas setelah Sonya itu berhasil melepaskan kunciannya, LC langsung membalikkan badannya dengan cepat ke arah Sonya sambil mengarahkan tinjuannya ke Sonya. Sonya yang belum sepenuhnya berdiri karena habis lepas dari kuncian LC, lalu tiba-tiba melihat LC yang berada tepat di depannya sambil mengarahkan tinjuan. Sonya pun kaget dan secara refleks bukannya menghindar, Sonya itu malah menangkisnya menggunakan kedua tangannya. Akibat itu Sonya pun terpental keluar arena dan Sonya pun akhirnya kalah dari pertandingan ini. Sesuai melihat itu dari bangku, penonton pun langsung bersorak gembira dengan sangat keras atas kemenangan LC. Walaupun sejujurnya menurut pandangan Toya, pertandingan ini tuh bisa dibilang seri karena luka mereka ini sama gitulah. Tapi ya jika mereka berdua ini beneran duel asli tanpa peraturan gitu, menurut Toya sih LC pasti menang 100% menggunakan boostnya melawan Sonya. LC berjabat tangan dengan Sonya yang baru saja balik ke tunggul sambil diiringi dengan tepuk tangan yang meriah dari para penonton. Dengan kemenangan LC, skor pun sekarang menjadi 1-1. Tinggal 2 kemenangan lagi lah agar suku Raori lolos ke babak final. Setelah LC dan Sonya keluar dari tunggul, pertandingan ketiga pun langsung dimulai. Di pertandingan ketiga yang maju adalah Pam dan suku Lulus asli. Awalnya Toya pikir Pam akan kalah karena Toya itu di sini masih belum tahu kekuatan sepenuhnya Pam dan kekuatan sepenuhnya si Lulus itu, suku Lulus. Dan Toya juga sedikit ngeremehin si Pam. Tapi tidak diduga Pam itu malah berhasil menang dengan sangat mudah dengan kekuatan dan tenaga yang Pam miliki. Pam berhasil mengeluarkan musuhnya dari tunggul atau arena dengan serangan bertubi-tubinya dengan membutuhkan waktu itu cuma 3 menit saja. Dengan begitu skor pun jadi 2-1. Kemudian lanjut ke pertandingan keempat, sama seperti Pam, Yai yang menjadi perwakilan di pertandingan ini pun juga berhasil menang dengan sangat mudah. Hingga skor pun sekarang menjadi 3-1. Karena suku Raori sudah mendapatkan 3 poin kemenangan, suku Raori pun lolos ke babak selanjutnya. Lihat pertandingan tadi, Toya pun merasa lega karena suku Lulus ini lebih kuat daripada suku-suku lainnya yang sebelumnya dilawan suku Raori. Ya cuman Sonya sama Rengetsu aja sih yang di sini yang kuat. Lalu sebagai bentuk apresiasinya terhadap pertarungan menakjubkan mereka tadi, setelah para peserta dari suku Raori maupun suku Lulus keluar dari daerah pertandingan, Toya memberikan semua peserta sir refresh dan penyembuh untuk mengembalikan stamina dan tentunya menyembuhkan luka atau memar mereka. Dan Toya memberikan perhatian lebih kepada Lu dan LC. Setelah itu tentu seperti yang sudah Toya janjikan di video sebelumnya, setelah Toya menyembuhkan kedua ceweknya, Toya langsung membalaskan dendamnya ke Rengetsu dengan memberikan sear slip hingga dia itu terjatuh dengan posisi kepala yang terkena tanah duluan. Rengetsu di sini benar-benar kebingungan, bahkan dia sampai memeriksa telapak kakinya apa ada yang salah gitu. Irsia menyadari perbuatan Toya itu pun bertanya ke Toya kenapa Toya melakukan itu. Dan secara jujur Toya pun jawab kalau dia itu emosi karena Rengetsu itu memukul Lu dengan sangat keras. Irsia mendengar itu pun langsung cemburu. Dia nanya bagaimana dengan dirinya. Dirinya kan juga terluka seperti Lu. Tapi Toya malah jawab kalau dia itu tidak bisa melakukan itu ke Sonya karena pertarungan LC lawan Sonya itu menurutnya itu dramatis. Jadi daripada dendam ke Sonya kayak Rengetsu, Toya itu malah puas dengan pertandingan mereka. Dengar itu LC pun makin cemberut. Tapi jika musuhnya LC itu cowok, tentunya Toya pasti akan melakukan hal yang sama juga. Ya menurut kalian nih Toya kayak gimana lah, tipe cowok kayak gimana? Oke lanjut. Setelah semua peserta dari suku Lulus dan suku Raori sudah disembuhkan oleh Toya, sebelum Toya balik lagi ke bangku penonton sama cewek-ceweknya yang gak ikut serta, Toya memberikan cewek-ceweknya yang ikut serta dan Pam sebuah masker dan botol kecil berisikan pil penawar racun buatan Flora untuk jaga-jaga siapa tahu suku Rivet itu juga lolos. Sebenarnya kemarin Toya sempat balik meminta bantuan ke Flora untuk membuatkan pil penawar racun itu dan maskernya. Karena setelah melihat pertandingan dari suku Rivet, Toya itu jadi semakin khawatir sama cewek-ceweknya. Walaupun Toya tahu kalau racun mereka itu nggak mematikan. Tapi karena ini ada hubungannya dengan cewek-ceweknya, persoalannya jadi beda. Pil fungsinya tentu untuk menetralkan racun yang ada di senjata suku Rivet. Walaupun cuma bertahan 10 menit saja, setelahnya cewek Toya itu nggak kebal lagi. Dan maskernya fungsinya untuk mencegah racun yang disebarkan suku Rivet di arena itu tidak terhirup oleh cewek-ceweknya Toya.
Jadi dengan kedua benda ini Toya berharap cewek-ceweknya itu nggak kenapa-napa. Kemudian setelah menjelaskan cara menggunakan kedua benda itu ke para cewek-ceweknya dan Pam, Toya dan cewek-ceweknya nggak ikut serta pun balik lagi ke bangku penonton. Begitu juga dengan cewek-ceweknya yang ikut serta dan Pam. Mereka balik ke daerah pohon besar atau arena, menunggu pertandingan sebelah selesai. Dan begitu Toya dan ceweknya yang nggak ikut serta itu balik ke bangku penonton, terdengarlah suara sorakan meriah dari para penonton. Dan setelah Toya melihatnya, ternyata itu sorakan untuk suku Rivet yang baru saja menang dalam pertandingan melawan suku Lemuna. Toya yang kebingungan pun nanya penjelasannya ke Moroha, yang sejak dari tadi itu memang melihat pertandingan mereka. Dan Moroha pun menjelaskan, begitu pertandingan dimulai, suku Lemuna ini langsung mengambil inisiatif untuk menyerang duluan. Tapi kemudian mereka itu tiba-tiba terjatuh lemas akibat serangan blue gun milik suku Rivet. Blue gun ini kayak gitu loh, yang jarum yang isinya racun tuh yang biasa dipakai orang-orang suku pedalaman gitu untuk memburu hewan itu. Modelnya kayak gitulah. Hanya dengan menggunakan jarum seperti itu, suku Lemuna itu langsung terjatuh lemas. Memang sepenglihatan Moroha itu racun yang mereka pakai di blue gunnya itu nggak membahayakan nyawa. Tapi jika penanganannya telat sedikit saja, maka racun itu akan berubah menjadi berbahaya. Sambil menjelaskan itu ke Toya, Moroha memandangi Ilse yang saat ini sedang menolong orang-orang suku Lemuna yang terkena racun dengan pil yang diberikan Toya tadi. Toya pun juga ikut memandangi Ilse sambil mendengarkan penjelasan kakaknya yang tadi itu. Tapi di sini Toya nggak begitu khawatir setelah melihat Ilse memberikan pilnya ke suku Lemuna, karena Toya memberikan banyak pil ke mereka ke satu botol kecil itu. Jadi jika cuma ngasih beberapa aja itu nggak masalah. Kemudian setelah mendengarkan penjelasan kakaknya yang tadi, Toya jadi bingung dengan racun apa yang dipakai suku Rivet. Toya mencoba menebak-nebak racun apa yang mereka pakai. Tapi dari semua racun yang Toya tahu dari dunianya, tidak ada yang memiliki efek yang sama seperti milik suku Rivet ini, yang dapat melumpuhkan lawan dengan cepat tapi tidak mematikan. Saat Toya memikirkan itu, Toya pun jadi kagum, tapi bukan sama suku Rivet, melainkan sama Flora yang berhasil membuat penawarnya tanpa tahu racun apa itu. Kemudian karena suku Rivet sudah berhasil lolos, mereka pun maju ke babak final melawan suku Rauri. Singkatnya, pertandingan mereka pun dimulai sekarang. Panggung atau arena atau tunggul untuk final mereka pun mulai naik secara perlahan-lahan. Tunggul untuk final ini lebih luas ketimbang tunggul-tunggul lainnya. Kelima peserta dari setiap suku sudah pada berkumpul di atas tunggul saling berhadap-hadapan. Ilse dan yang lain-lainnya itu juga sudah memakai masker mereka yang Toya berikan tadi. Dan masing-masing dari mereka juga sudah membawa 3 pil penawar racun seperti yang Toya sudah sarankan. Persiapan dari suku Rauri itu sudah benar-benar perfect lah. Di ronde pertama yang maju terlebih dahulu adalah Yae. Sedangkan lawannya adalah lelaki yang memakai cakar yang ngalahin suku Balum waktu itu. Selain memakai cakar, musuhnya Yae itu juga membawa tusuk gigi yang digigitnya, yang kemungkinan itu adalah blogannya, jarumnya dia itu. Sebelum pertandingan dimulai, Yae memakan pil yang terlebih dahulu. Lalu kemudian Yae pun menarik katananya. Setelah mendengar aba-aba dari wasit kalau pertandingannya sudah dimulai, Ilse pun langsung maju dengan kecepatan tinggi mencoba untuk menusuk musuhnya. Karena kaget dengan gerakan tiba-tiba Yae, musuhnya Yae pun secara spontan menembakkan peluru blowgunnya menggunakan mulutnya ke arah Yae. Ini orang kaget gitu, mungkin kebingungan kenapa racun yang dia sebarkan di arena itu nggak berpengaruh ke Yae. Akan tetapi bukannya berhenti dan menghindarinya, Yae malah melindungi matanya saja menggunakan tangan kirinya sambil masih berlari dengan sangat cepat ke arah musuhnya itu. Lalu menyerangnya tepat di perutnya hingga musuhnya itu pun terhempas keluar arena. Dengan begitu pertandingan pertama pun berhasil dimenangkan oleh Yae dengan one hit one die. Para penonton yang gak expect pertandingannya itu akan secepat ini pun sampai terdiam sejenak karena ya pertandingannya baru dimulai, kok udah selesai aja gitu. Tapi walaupun gitu, para penonton tuh tetap memberikan tepuk tangan yang meriah pada Yae. Kemudian ronde kedua pun dimulai. Yang maju di ronde kedua sekarang adalah Hilda. Musuh Hilda ini memiliki tangan panjang dan wajah yang kayak katak. Begitu pertandingan dimulai, sama seperti di pertandingan Yae tadi, Hilda itu juga langsung berlari untuk memperpendek jarak. Dan musuh Hilda pun juga kaget dan menembakkan blowgunnya ke Hilda untuk menghentikan Hilda. Tapi dengan santainya Hilda itu tidak menghindari itu, malahan menerimanya dan tidak terjadi apa-apa. Musuhnya yang melihat Hilda masih baik-baik saja
setelah terkena peluru blogannya pun langsung keheranan. Kemudian dia pun mulai gemetar. Dan nasibnya pun juga seperti temannya tadi, terlepas keluar arena karena terkena serangan Hilda. Dengan begitu pertandingan kedua pun dimenangkan oleh Hilda dengan skor saat ini 2-0. Sekarang Pam lah yang maju ke ronde ketiga ini. Dan lagi sama seperti tadi, musuh Pam itu langsung gemetar ketakutan setelah tahu kalau racun yang mereka pakai itu nggak ngefek sama Pam. Sedangkan Pamnya itu santai aja, dia mendekati musuhnya dengan santai dan tanpa membiarkan musuhnya itu mengeluarkan suara. Pam sudah menyikatnya hingga pingsan menggunakan kapaknya. Karena musuhnya pingsan, pertandingan ketiga ini pun juga berhasil dimenangkan oleh Pam dengan sangat mudah. Karena dengan kemenangan Pam ini, Sukuraori pun sudah mendapatkan 3 poin kemenangan. Maka Sukuraori pun secara otomatis dinyatakan sebagai pemenang babak final ini, sekaligus pemenang upacara pemangkasan. Sebagai pertandingan final, memang duel ini bosenin aja ya, beda kayak si duel Lu sama Rengetsu dan Sonya sama LC. Tapi walaupun begitu, para penonton tetap memberikan tepuk tangan yang meriah dan sorakan kepada Sukuraori karena menang. Pam yang berada di arena pun langsung berteriak bahagia, diikuti oleh orang-orang dari Sukuraori juga. Tapi di saat semuanya berpikir kalau ini sudah berakhir, Toya tiba-tiba merasakan pertanda buruk. Yang tak lama kemudian muncullah sebuah getaran besar atau gempa bumi dari bawah tanah. Gempa itu membuat semua pohon yang berada di daerah pohon suci itu tiba-tiba layu seketika dan dedaunannya itu rontok. Lalu terdengarlah suara teriakan seseorang yang mengatakan kalau mereka telah mengambil kekuatan roh pohon suci. Menggunakan monitornya, Toya mencoba untuk melihat identitas seseorang yang berteriak itu. Dan setelah Toya menemukan orang itu dan melihatnya, ternyata orang itu adalah orang dari suku Rivet. Orang itu berteriak sambil menunjuk ke suatu tempat. Toya melihat ke tempat di mana orang itu tunjuk. Dan di sana Toya melihat ada 10 golem kayu yang tingginya itu 20 meter sedang bergerak maju ke arahnya Toya dan lain-lain. Bentuk golem kayu itu sama persis seperti golem Misril yang Toya lawan waktu itu. Cuman bedanya ini ditutupi dengan kayu dan ukurannya itu lebih besar lagi. Setiap kali golem-golem itu berjalan, pepohonan yang dilewatinya itu akan langsung layu. Seperti nutrisinya itu diserap oleh golem itu. Lalu dengan tergesa-gesa, roh pohon pun datang nyamperin Toya dengan wujud seperti bola cahaya berwarna hijau. Roh pohon di sini meminta bantuan ke Toya untuk segera mengevakuasi seluruh orang atau warga-warga suku hutan besar ke tempat yang aman. Saat ini roh pohon itu sedang menahan golem-golem kayu itu menggunakan kekuatannya. Maka dari itu dia itu tampil tidak memakai wujud manusianya sekarang. Dan sepertinya para golem-golem itu juga ngincer dirinya. Jadi dia itu mau kayak ngalihin perhatian gitulah selagi Toya itu nyelamatin warga maunya. Lalu kemudian Moroha pun ikut dalam percakapan ini dan bertaruh kalau ini itu semua adalah ulahnya suku Rivet. Moroha berspekulasi bahwa mereka telah menyiapkan semua ini dari awal. Dan rencananya mereka itu mau mengeluarkannya setelah mereka itu menang dalam upacara pemangkasan. Tapi karena rencana mereka gagal, karena Toya DKK, mereka pun kayak bodoh amat lah, keluarin aja sekarang gitu. Dengar itu Toya pun jadi teringat kemarin di tengah perjalanan balik setelah mengobrol sama Sonya, Rengetsu dan Pam. Toya itu sempat lihat suku Rivet memasuki hutan. Karena penjelasan dari Moroha tadi, Toya pun jadi yakin kalau pada saat itulah orang-orang suku Rivet itu menyiapkan semua ini. Dan Toya merasa kecewa pada dirinya sendiri karena dia telah mengabaikan mereka. Toya pun terbang menggunakan fly-nya dan pergi ke arena menangkap 2 peserta suku Rivet yang tidak ikut bertanding tadi. Toya menangkapnya menggunakan peluru paralyze dan langsung menanyakan tujuan mereka melakukan semua ini. Dan mereka pun jawab kalau tujuan mereka itu adalah ingin menyerap kekuatan roh pohon suci menggunakan behemoth golem kayu yang mereka buat sendiri dengan racun mereka dan dapat menyerap kekuatan roh pohon suci agar mereka itu bisa menjadi pimpinan dari seluruh hutan besar dengan kekuatan roh pohon suci yang mereka serap dengan golem-golem itu. Tentunya setelah mendengar itu Toya pun tidak mau tinggal diam. Toya langsung membuka gate-nya dan mengeluarkan satu Knight Baron yang sudah dipersenjatai dengan pedang sebagai senjata utamanya dan Fragarat sebagai senjata pembantunya yang berada di punggung. Sekaligus untuk menguji senjata Fragarat itulah. Begitu Knight Baron Toya itu turun dari langit, suku Rivet yang ditangkap Toya pun langsung melongok kaget. Tapi sebelum Toya memasuki kokpit, tiba-tiba datanglah Yumina dan Lindsay dari bangku penonton yang ingin kalau Toya itu menyerahkan ini kepada mereka berdua. Mereka beralasan kalau mereka itu nggak mau terus menjadi beban aja, karena semenjak insiden Euron itu mereka nggak ngapa-ngapain.
Jadi setidaknya mereka itu mau berguna sekarang. Awalnya Toya bingung mau ngizinin apa enggak, karena senjata Fragarat ini susah dikendalikan dan mereka itu belum pernah berlatih dengan senjata ini. Tapi setelah dipikir-pikir perasaan mereka, Toya pun mengizinkan mereka, tapi dengan syarat Toya itu juga akan membantu mereka. Toya pun membukakan lagi gate-nya untuk mengeluarkan satu lagi Knight Baron berwarna biru yang tentunya juga telah dilengkapi dengan senjata Fragarat dan senjata Gada sebagai senjata utamanya. Knight Baron berwarna biru ini sebenarnya dirancang untuk Norun, makanya warnanya berbeda. Ya pinjem aja lah gitu sebentar. Jadi setelah mendapatkan persetujuan dari Toya, Yumina dan Lindsay pun langsung memasuki kokpit dari salah satu Knight Baron itu. Yumina menaiki Knight Baron yang biasa, sedangkan Lindsay menaiki yang punyanya Norun yang berwarna biru. Toya mengeluarkan alat komunikasi khusus, frame gear dari storage-nya, kemudian Toya pun menjelaskan rencananya ke mereka berdua. Di sini Toya itu memisahkan mereka berdua ke dua sisi yang berbeda. Yumina di sisi kanan dan Lindsay di sisi kiri. Toya juga memperingati mereka untuk memakai sihir yang ada di cincin mereka jika sihir mereka itu habis nanti. Setelah memberikan penjelasan itu, mereka pun langsung berlari ke arah golem-golem kayu itu yang saat ini sedang berusaha untuk menghancurkan penghalang buatan roh pohon. Yumina dan Lindsay pun mengeluarkan sihir favorit mereka masing-masing. Yumina mengeluarkan Lightning Javelin, sedangkan Lindsay mengeluarkan Ice Needle dan berhasil mengalahkan dua golem sebagai pembukaan. Kemudian Toya menyuruh mereka untuk mencoba senjata Fragaratnya mereka. Yang pertama mencoba adalah Yumina. Sambil berteriak, Yumina pun meluncurkan 4 Fragarat sekaligus ke satu golem dengan kecepatan supersonik hingga golem itu hancur. Setelah mengalahkan golem itu, keempat Fragaratnya Yumina pun kembali lagi dan mengelilingi frame gearnya layaknya seperti satelit yang melindungi frame gearnya Yumina. Ya emang karena Fragarat ini dibuat dari sistem satelitnya Benteng Babylon, maka dari itu setelah dipakai Fragarat ini akan langsung berubah ke mode bertahan seperti itu. Tapi walaupun Yumina sudah mengeluarkan 4 Fragarat sekaligus, Yumina itu hanya bisa mengeksekusi satu musuh saja. Yumina bilang kalau dia itu masih belum mendapatkan sensasinya gitu untuk mengendalikannya. Dan perkataan Yumina ini hampir sama seperti yang Rosetta pernah katakan ke Toya mengenai Fragarat. Rosetta pernah bilang ke Toya kalau untuk mengendalikan Fragarat ini butuh sebuah sensasi gitu, seperti memainkan alat musik. Contohnya seperti sensasi menggerakkan tangan kanan dan kiri saat bermain piano. Tapi berkat perkataan Rosetta itu, Toya itu jadi paham kenapa dia itu bisa mengendalikan Fragarat dengan mudah. Ngomong-ngomong, Toya itu bisa mengendalikan 4 Fragarat sekaligus ya dengan mudah. Karena dulu waktu kecil Toya sempat dipaksa untuk bermain piano sama ibunya. Jadi bisa dibilang Toya itu lumayan jago main piano dan tahu sensasinya untuk menggerakkan kedua tangannya itu. Mengingat itu Toya pun jadi kangen gitu bermain piano. Karena rasa kangennya itu Toya berencana untuk membuat satu ntar pas pulang nanti. Pulang dari hutan besar. Sekalian gitu untuk latihan Fragarat. Kemudian setelah itu Lindsay pun juga meluncurkan 4 Fragaratnya dan berhasil menumbangkan 2 golem sekaligus. Lindsay berhasil menyerang 2 target terpisah secara bersamaan, tapi tetap saja akurasinya itu kurang gitu, walaupun keduanya itu hancur. Melihat golem-golem mereka itu hancur satu persatu dengan mudah oleh frame gearnya Toya, suku Rivet yang Toya tangkap pun langsung makin terkejut ya. Lihat wajahnya yang terkejut, Toya pun ingat kalau dia itu juga harus menangkap teman-temannya juga yang lain. Jadi Toya pun langsung menangkap seluruh anggota suku Rivet dengan paralyze-nya, dibantu dengan peta. Dan di saat yang sama juga, Yumina dan Lindsay itu juga hampir selesai menghancurkan semua golem-golem kayu mereka. Setelah Lindsay mengalahkan yang terakhir, seluruh golem-golem itu pun tidak bergerak lagi atau hancur tak tersisa. Dan semua suku pohon besar pun pada bertepuk tangan dan bersorak meneriakan kemenangan Toya dan Yumina dan juga Lindsay. Akan tetapi walaupun Toya berhasil menang, pepohonan yang ada di sekitar itu rusak parah. Nah itu Toya merasa sangat kecewa karena dia itu tidak menghentikan suku Rivet kemarin. Roh pohon dengan wujud bolanya pun datang menghampiri Toya dan langsung mengucapkan terima kasih kepada Toya. Kemudian sebagai rasa terima kasihnya, roh pohon akan memberikan apapun yang Toya mau. Tapi Toya menolak tawaran itu karena Toya merasa kalau dia itu nggak berhak mendapatkannya karena ya pohon-pohonnya itu rusak parah karena dia nggak sempat hentikin kemarin. Roh pohon pun bilang ke Toya kalau Toya itu nggak perlu khawatir karena dia itu bisa mengembalikan semuanya seperti semula. Tapi karena Toya tetap ngotot, roh pohon pun pergi ke tempat suku Jaya dan membisikkan sesuatu pada seseorang yang ada di sana. Begitu selesai, orang dari suku Jaya yang dibisikkan tuh pun langsung datang
dan berbicara ke seluruh orang. Yang isinya itu tentang pujian kepada Toya Dekaka sebagai utusan Brunhild dan pembantu suku Raori yang telah melindungi pohon suci mereka dari orang-orang bodoh si suku Rivet itu. Mendengar itu, semua orang pun langsung bersorak dan bertepuk tangan kepada Toya dan yang lain-lain. Kemudian setelah itu suku Jaya pun menggeret orang-orang suku Rivet yang ditangkap Toya tadi dan yang masih bersembunyi dengan bantuan arahan Toya. Setelah semuanya sudah beres, upacara pemangkasan pun dilanjutkan kembali untuk pengumuman ulang kemenangan suku Raori di upacara ini dan menobatkan mereka menjadi suku Pohon Raja. Setelah suku Raori dinobatkan, mereka pun langsung membuat peraturan yang sudah diusulkan Toya kemarin itu untuk memisahkan perempuan dan laki-laki di upacara pemangkasan ke depannya dan seterusnya. Karena tidak ada penolakan dari roh pohon suci dan suku-suku lainnya, peraturan itu pun diterima. Dengan demikian, upacara pemangkasan pun berakhir. Begitu juga dengan pembahasan di volume ke-7 ini. Jika ada salah kata atau informasi bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, sub, dan kita akan bertemu lagi di next video. See you and